Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang nama-nama komponen yang ada di bagian bak magnet. Ya, kita akan bahas juga selain nama-namanya, kita akan bahas juga fungsinya, fungsi komponennya, terus kerusakannya, serta yang paling penting adalah solusinya. Oke, langsung saja ya kita bahas. Di yang pertama yaitu ada yang namanya magnet. Loh, kok kenapa namanya magnet? Ya, segampangnya karena ada magnetnya ya. Makanya dikasih nama magnet ya. Kalau ada bakwannya kita kasih nama bakwan ya. Ini karena nggak ada, kita kasih nama magnet karena ada magnetnya. Oke, apa aja sih fungsi dari magnet? Yang pertama yaitu untuk menginduksi arus listrik pada spool. Maksudnya apa sih menginduksi? Ya, mohon maaf ini magnetnya udah dimodifikasi. Jadi ini di motor ya, motor balap nih ya, udah dimodifikasi, jadi nggak masalah ya. Jadi yang pertama yaitu fungsi magnetnya untuk menginduksi arus listrik. Artinya apa? Yaitu menginduksi, yaitu membantu bekerja sama, dia bekerja sama dengan spool, membantu menghasilkan arus listrik ya. Di sini ada spool atau gulungan kawat, setelah dilingkari oleh magnet, kemudian magnetnya diputar, semakin kencang putaran magnet ya, itu semakin besar bisa mengeluarkan arus listriknya. Oke ya, itu artinya menginduksi arus listrik. Kemudian fungsi yang kedua dari magnet yaitu untuk sebagai penyeimbang putaran askruk ya. Nah, dari nanti di tengah ini kan nempelnya di askruk ya. Askruk di sebelah kanannya nanti ada kopling ganda. Nah, jadi askruk tuh di tengah-tengahnya. Jadi harus seimbang ya, stang sehernya. Jadi sebagai penyeimbang aja ya. Kalau sebelah kanannya sekilo, kirinya sekilo juga misalnya ya. Jadi harus seimbang. Ini salah satu fungsinya. Next, selanjutnya fungsi yang ketiga atau yang terakhir untuk magnet yaitu untuk mendapatkan torsi. Torsi itu apa ya? Itu ada di pelajaran olahraga kalau nggak salah. Oh enggak ya. Torsi itu ada di pelajaran kimia atau fisika ya. Torsi itu adalah daya dorong pada benda yang berputar. Nah, jadi ya semisal nih ada dua buah bola ya. Yang satu bolanya dari besi, yang satunya dari plastik, sama-sama dijatuhkan. Jadi itu yang nyampe duluan pasti yang besi karena dia berat. Nah, jadi karena ada daya dorongnya. Nah, itu permisalannya. Jadi semakin berat magnet juga dia semakin membantu dorong, daya dorong. Fungsinya untuk tenaga sepeda motor ya. Untuk membantu menambah tenaga, tapi bukan kecepatan ya, tenaga aja biar lebih kuat di tanjakan ya. Jadi itu beberapa fungsi magnet. Yang selanjutnya magnet nih kerusakannya apa? Biasa di sini ada magnetnya. Biasanya kalau di motor lain ini Yamaha ya, ketutup. Kalau di motor Honda ini ada yang kebuka di sininya magnetnya sering lepas. Ini juga jenis magnet yang kerendam oli ya, jadi lebih aman. Ada, kalau nanti kita bahas juga di motor Honda itu magnetnya tidak kerendam oli, jadi yang kering itu bisa magnetnya berkurang tingkat kemagnetannya, atau bahkan sering juga magnetnya lepas di dalamnya ya. Kalau magnetnya lepas ya biasanya ganti baru aja ya solusinya. Next, selanjutnya fungsi yang kedua yang akan kita bahas masih di seputaran magnet, yaitu ada nih tonjolan magnet ya. Ini datar-datar aja, ini ada tonjolan magnet ya. Apa sih fungsi tonjolan magnet? Nah, ya, tonjolan magnet nih dia untuk di sini juga ada di bak nih ada spool ya. Spool pulser yang ini ya. Spool pulser ini ada titiknya kelihatan ya. Ada titik. Ini spool ya, spool pengapian, spool kelistrikan, spool lampu juga ada di sini. Nah, di sini ada spool pulser, dia khusus tempatnya ya. Di sini ada titiknya. Jadi fungsi tonjolan magnet tadi saat melewati titik ini dia memberikan sinyal untuk api busi mercik. Nah, ya, saat dia berputar gini ya. Saat dia berputar, saat tonjolannya melewati pulser, api busi mercik. Nah, kapan itu terjadinya? Saat dikompresi akhir ya. Saat dikompresi kan ada langkah hisap, langkah kompresi. Nah, habis langkah kompresi akhir udah padat, baru api busi mercik yang lewatin. Setelah itu baru langkah kerja dan terakhir langkah buang.
Itu ya, jadi tonjolan magnet itu fungsinya. Jadi jangan sampai diilangin ya tonjolan magnet untuk para pemula. Ya, kalau diilangin nanti nggak ada yang bisa memberikan sinyal kepada api busi ya. Oke ya. Kerusakannya jarang sih ya. Paling kalau sengaja digerindak ya, mungkin itu bisa hilang. Terus next selanjutnya yaitu ada ya spool ya, spool. Nah, spool yaitu nih, spool tuh ya ada besi gulungan kawat ya, ada besi digulung-gulung kawat. Nah, jadi spool. Spool ini kita nanti mungkin kita bahas lain waktu di pengapian ya, jenis pengapian. Karena jenis pengapian itu ada dua ya, ini sebagai gambaran aja. Ada jenis pengapian AC dan jenis pengapian DC ya. Kalau AC itu sumber arusnya ya dari spool ini. Nah, tapi kalau DC dia sumber arusnya dari aki. Nah, ini yang jenis DC karena nggak ada spool yang untuk CDI-nya ya, nggak ada yang terbungkus. Itu ciri-cirinya. Kalau yang spool AC itu biasanya ada yang terbungkus salah satu ininya, salah satu gulungan kawatnya. Jadi itu nanti mungkin di kelistrikan kita bahas ya. Oke, di sini ada spool. Kerusakannya apa spool? Ya biasa, kawatnya bisa gosong lama-lama nih. Ya kalau gosong minta ganti baru. Oke, next ya. Selanjutnya ada rantai timing ya, rantai timing. Nah, nih. Rantai timing ya fungsinya untuk sebagai penghubung aja, penghubung antara noken as dengan askruk. Nah, dia yang menghubungkan. Ya kalau nggak ada rantai repot juga ya. Rantai ini kerusakannya apa? Ya, kerusakannya namanya rantai itu lama-lama bisa kendor, mulur ya. Nah, kalau udah kendor, mulur biasanya ada ciri-cirinya tuh bunyi kercek gitu ya. Nah, kalau ada bunyi tersebut biasanya itu ciri-ciri udah habis. Dan salah satu solusinya ya harus diganti ya. Ada juga sih yang main ganjel-ganjel ya, nggak usah diganjel-ganjel tensionernya. Next, selanjutnya ada yang namanya tensioner atau pengatur kerenggangan ya. Ini sering habis ya, di sininya aus. Itu bisa mengakibatkan rantainya kendor. Oke, kayaknya cukup sekian dulu sih, sedikit ya untuk di posisi magnet. Komponen-komponen nggak terlalu banyak. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Semoga insya Allah semoga bermanfaat ya untuk sebagai gambaran penjelasan. Insya Allah kita lanjut lagi di video-video selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.